Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di Mushola Al-Hidayah Polres Kaliurus yang kita cintai ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dilanjutkan kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kaliurus, Bapak Wakam, para kabak, para kasat, para perwira, dan seluruh para bintara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kami sampaikan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa puasa itu sehat. Ya, as-saumu tasihhu. Puasa itu sehat dan itu diaminkan dan dibenarkan oleh ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Orang-orang medis juga sudah mengaminkan bahwa puasa itu memang sehat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Organ-organ tubuh kita yang vital, yang penting itu beristirahat dari pekerjaan beratnya, seperti hati, kemudian pankreas, kemudian usus besar, usus kecil, lambung kita yang tadinya kerjanya ekstra keras, ekstra berat, di bulan Ramadan ini dia beristirahat. Ya, dia beristirahat. Dan masa istirahat inilah anggota tubuh atau organ yang penting di dalam tubuh kita itu melakukan bersih-bersih. Ya, melakukan bersih-bersih. Jadi kalau dalam istilah medis itu disebut dengan detoksifikasi, yakni proses pengeluaran racun-racun yang selama ini mengendap di dalam tubuh kita. Maka di awal pertama kita Ramadan lemas, lesu, karena itu proses yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 11 bulan sudah kita makan minum tidak berhenti, pagi, siang, malam. Standar orang Indonesia untuk makan itu 3 kali dalam sehari semalam, pagi, siang, dan malam. Dan itu organ vital di dalam tubuh kita itu harus bekerja keras untuk bisa memproses makanan yang masuk. Kalaulah kita mau sedikit saja bereksperimen, jemaah sekalian rahmati Allah, ambil baskom yang berisi air, itu diibaratkan menjadi perut kita. Ya, apa yang kita makan pada hari itu letakkan di dalam baskom. Misalkan subuh kita makan nasi gurih, ditambah telur mata sapi, tambah teh segelas, yang satu lagi tidak tertinggal rokok sebatang. Ya, itu yang kita makan, taruh semua ke dalam baskom pagi. Udah gitu siang kita makan nasi padang pakai ayam panggang ditambah kopi, rokok juga tidak tertinggal satu batang lagi, masukkan lagi ke dalam baskom. Udah gitu malam makan nasi goreng pakai telur dadar ditambah jus, rokok tidak tertinggal, masukkan ke dalam. Nah, setelah masuk belum lagi cemilan. Ada yang malam-malam hobi makan kuaci, ada lagi makan kacang goreng, cemilan-cemilan lain, masukkan semuanya ke dalam baskom. Setelah itu tunggu, biarkan selama 11 bulan. Apa yang terjadi jemaah sekalian rahmati Allah? Masya Allah, pasti luar biasa busuknya sudah. Ya, bau aromanya yang sangat menyengat, busuk.
ya, belatung-belantungnya yang sudah gemoy-gemoy jemaah sekalian rahmatullah, yang sudah gemuk-gemuk, ya, mata pun sudah tidak sanggup lagi memandang bagaimana busuknya sudah yang di dalam baskom ini. Itulah perumpamaan makanan yang masuk di dalam perut kita selama 11 bulan jemaah sekalian rahmati Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, 1 tahun itu bisa menjadi racun, dan 1 bulan Allah ciptakan sebagai penawarnya, yakni bulan Ramadan. Kalaulah yang isi di dalam baskom ini jamaah dikeluarkan juga, dibuang, pasti sisa-sisa bekas-bekas makanan itu juga akan menempel kuat di dinding-dinding baskom tersebut. Seperti itulah racun-racun yang sudah ada di dalam tubuh kita 11 bulan jemaah sekalian rahmati Allah. Makanan kita semua sekarang hampir rata sudah melalui proses kimia. Ya, sayuran kita pakai pupuk kimia, ya, daging ayamnya, daging sapinya, termasuk berasnya, semuanya itu memakai pupuk jemaah sekalian rahmati Allah. Masuk ke dalam perut, maka itu jika tidak pernah dibersihkan akan menjadi mudarat besar bagi kita. Maka bagi saudara-saudara kami yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, sebenarnya sangat rugi sekali. Dari segi kesehatan saja sudah sangat rugi. Jika ada yang diam-diam di dalam bulan Ramadan tidak puasa, ya, sahur ikut sama keluarga, buka ikut sama keluarga, oh tidak tahunya rupanya siang-siang tutup jendela, tutup pintu, makan pula pagi-pagi sarapan lontong, sarapan nasi gurih jemaah. Dikira sudah menipu orang tua, dikira sudah menipu keluarga, dikira sudah menipu pimpinan, tidak tahunya menipu diri sendiri jemaah sekalian rahmati Allah. Puasa itu sehat. Kemudian malamnya kita laksanakan lagi olahraga yang namanya tarawih, ibadah plus olahraga jemaah. Ada yang 23, ada yang 11 dengan witirnya. Bahkan di tempat lain ada yang 36 rakaat jemaah. Kita jangankan yang 36, yang 20 rakaat saja pun kita harus pilih-pilih kalau kita mau tarawih keliling dulu, kan gitu jemaah sekalian rahmatullah. Dia hubungi dulu ustaznya, Pak Ustaz, nanti malam kami dari Polres Luas mau datang ke masjid. Kira-kira di situ tarawihnya berapa ya Pak Ustaz? Kalau dia bilang 23, mohon maaf Pak Ustaz, kami ini kemungkinan tidak jadi. Kebanyakan seperti itu. Tapi itu tidak masalah, mau 11, mau 23, mau 36, yang penting tarawih jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di bulan Ramadan ketika masuk Idul Fitri, kita layak merayakan kemenangan. Ini nanti ada yang tidak layak sebenarnya merayakan kemenangan. Entah apa yang dirayakannya tidak tahu kita. Di saat paling depan pula abang itu nanti. Ada gitu. Gak ada dia. Tarawih tidak pernah muncul. Begitu Idul Fitri di saat paling depan, paling keras pula takbirnya jemaah sekalian rahmati Allah. Jadi kita perlu curiga kalau semangat kali Idul Fitri nanti bahaya. Ini mungkin lihat-lihat, tanya-tanya kanan kiri, Bapak itu sebenarnya puasa nggak kemarin? Kalau semangat kali. Nah ini jemaah sekalian rahmati Allah, supaya kita merayakan kemenangan, betul-betul merayakan. Orang yang berpuasa siangnya, malamnya ikut tarawih, insya Allah layak merayakan kemenangan. Sholat tarawih pun sama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah konsumsi bagi rohani kita. Alhamdulillah di kita ini rata-rata masjid-masjid penuh, apalagi 1 sampai 10 Ramadan. Ya, 11 sampai 19 insya Allah itu sudah mulai padam sab ketiga dan keempat. Tinggal sab 1 dan sab kedua. Sab kedua pun biasanya itu tidak penuh, tinggal setengah saja. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ingat satu kata Ustaz, kita 1 Ramadan itu Pak Ustaz sampai 10 itu persis seperti orang panen coklat katanya. Kenapa panen coklat Pak Ustaz? Saya bilang panen coklat pertama itu sampai 10-15 karung. Setelah melalui proses dibelah, dikeluarkan, kemudian dijemur, dikeringkan, yang tadinya 15 karung menyusut menjadi tinggal 3 karung. Udah Mas, sekarang apakah mungkin tidak sampai? Ternyata
Coklat yang menyusut ini, yang sudah kering kerontang ini, itu pula yang mahal harganya. Itu pula yang ditawar toki, yang dicari-cari toki, yang sudah hitam legam, yang sudah kurus kerempeng, itu yang mahal. Nah, ternyata kalau kita ibadah 1 sampai 10 Ramadan itu istilahnya baru panen coklat, jemaah sekalian. Ya, setelah melalui proses 10 hari Ramadan, ya sudah mulailah kita kering, sudah mulai bibir pecah-pecah, tapi masih tetap datang tarawih. Ini coklat yang sudah melalui proses, jamaah saudara rahmatullah. Dan insya Allah ini yang mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus datang walaupun sudah kecapean di siang harinya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita masih tetap melaksanakan sholat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkenaan dengan program Bapak Kapolres ini, alhamdulillah sekali jemaah. Kita ini memang ibadah kadang-kadang harus dipaksa. Nanti ujung-ujungnya manis gitu jemaah. Di awal ini kita mendengarnya sudah dongkol mungkin. Di awalnya aja kita mendengarnya, ya Allah apalagi lagi. Malam-malam enak kita biasanya bebas, ini malah mau pulang iktikaf. Tapi kalau tidak dibuat seperti ini, tanya sama diri kita sendiri jemaah, kapan lagi kita mau iktikaf coba? Kalau di kampung jangan harap kita iktikaf 10 hari Ramadan. Kata Rasulullah, kalau sudah masuk 10 Ramadan, Rasulullah itu mengikat pinta kain sarungnya itu dikuatkan. Kita pun kita kuatkan, tapi bukan kain sarung kita. Oboh tebal kita jemaah. Selimut kita yang kita kuatkan. Maka kalau sudah seperti ini, insya Allah, kalau bersama-sama tidak ada yang sulit. Kalau bersama-sama tidak ada yang susah. Ibarat sapu lidi, kalau sendiri mudah sekali patah. Tapi kalau bersama-sama mudah, ringan jadinya jemaah. Pertama memang kita kadang berat, tapi setelah lama-lama manis insya Allah. Dapat kita iktikaf. Seumur hidup berapa kali kita iktikaf? Berapa kali jemaah? Tanya sama diri kita, ada jawabannya masing-masing. Yakin dan percaya 10% jawabannya paling kita tidak pernah melakukan iktikaf di 10 Ramadan. Tetapi dengan adanya program seperti ini, bukan pun semuanya 10 hari, nanti akan dibuat regu oleh Bapak Kapolres. Misalkan 3 hari pertama regu 1, 3 hari kedua regu kedua, 3 hari ketiga regu ketiga. Ya kalau mau dari hari pertama sampai ke 10, ya alhamdulillah, dari 21 sampai 29 itu lebih mantap lagi jemaah sekalian rahmatullah. Nah kata Rasulullah, kemudian 10 malam terakhir Ramadan ini carilah, burulah yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini jemaah, mana tahu dengan kita bersama-sama di sini kita kuat melakukan iktikaf, jumpa pula sama Lailatul Qadar jemaah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan sekitar 84 sampai 85 tahun, lebih baik lagi 1 malam itu jemaah. Ya kalau di rumah asli kita pasti ngorok jam segitu jemaah sekarang. Tapi kalau sama-sama berzikir di sini, kemudian baca Quran di sini, kemudian setelah itu muzakarah bersama-sama, ya tanya jawab apa yang perlu dipertanyakan sama tentunya tanya kalau seperti ini bagaimana Pak Ustaz, kalau alhamdulillah kalau seperti ini tidak terasa waktu sudah jam 2 malam. Setelah itu ambil wudhu, laksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud jemaah sekalian rahmati Allah, laksanakan zikrullah, zikir lagi. Ada yang di sudut sana, ada yang di sudut sini, di tengah masing-masing berzikir. Zikirnya apa Pak Ustaz? Silahkan mau zikir apa saja. Kalau menurut Rasulullah katanya kalimatani, ada 2 kalimat khafifatani ala lisan, mudah sekali, ringan sekali di lisan. Wasaqilatani fil mizan, tapi berat sekali di timbangan jemaah sekalian rahmati Allah. Wa habibatani ila rahman, dan sangat dicintai yang maha rahman. Kalimat apakah itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Silahkan kalau mau zikir itu pun sambil duduk di sudut. Ya kalau rekan-rekan pernah lihat orang suluk, orang tarekat ditutupnya wajahnya pakai kain putih, duduklah dia berzikir jemaah. Bukan rumus togel itu jemaah. Itu lagi berzikir.
Lagi ingat, zikirnya macam-macam. Ada yang zikir ismu zat hanya dengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Ada yang dengan kalimat man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuklah ke dalam surga, kata Allah, kata Rasulullah. Maka mungkin dia menzikirkan itu, silakan la ilaha illallah. Atau seperti zikir kita di pagi hari, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Silakan, mana yang enak, mana yang mudah. Atau mau istighfar sampai subuh, oh luar biasa lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau tidak sanggup sampai hal azim, sampai ujung sana panjang kali Pak Ustaz, cukup dengan astagfirullah. Ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz? Nggak ada. Kita cari yang pendek aja. Ya, astagfirullah itu sudah cukup pendek. Kalau nggak pakai allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, panjang kali, cukup dengan astagfirullah. Kalau tidak ada nafas Allahnya, sudah sahlah istighfar kita jemaah. Jangan pula diputus lagi, disunat lagi, dikorupsi lagi menjadi astagfir, astagfir, astagfir. Itu udah gawat kita jemaah. Lain pula zikirnya udah. Nah, kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ada bocoran jemaah sekalian rahmat Allah yang sempat kami ambil dari kitab Perukunan Melayu. Dulu orang-orang tua kita kitabnya cuma ini, Masailal Muhtadin, kemudian Perukunan Melayu. Itu saja kitabnya. Kalau orang zaman sekarang sudah banyak sekali kitab jemaah. Di sini ada bocoran, ya, menurut penulis bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan awal kita mengambil Ramadan. Ini berhubungan dengan i'tikaf tadi nanti jemaah sekalian rahmatullah. Menurut penulis bukan berarti ini harus tepat, harus benar, tidak. Ini pengalaman penulis dibuat di dalam kitab tersebut. Dia tidak pernah kelewatan yang namanya Lailatul Qadar. Insya Allah selalu dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka dibuatnya di dalam buku, dituliskan. Nah, ini bocorannya jemaah sekalian rahmatullah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui di awal Ramadan. Maka jika awalnya itu hari Ahad atau hari Rabu, jika ngambil Ramadan kita hari Ahad ataupun hari Rabu, maka jatuhlah malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-9 likur. Likur ini maksudnya apa? Sama likur, apa artinya? 9 likur. Tidak 29 berarti? Oh ya, berarti malam 29. Pakai likur dulu. Ke-9 likur. Bukan 11 ya? Di atas. Iya, ini ke-9 likur. 9 likur. Soalnya kalau somo likur, selikur itu 21. Somo itu 9 dan likur 29. Berarti itu malam. Berarti itu malam 19 sudah. Karena 9 likur. 28 malam. Kalau somo likur. Ke-9 likur. Iya, kalau nama somo likur berarti somo likur itu. Somo 9, likur berarti 29. Berarti malam kita malam ganjil. Iya. 28 malam. 29 berarti. Dan jika awalnya itu hari Isnin, kemarin ada yang mengambil hari Isnin, maka jatuh malam Lailatul Qadar itu malam ke-21. Dan jika awalnya itu hari Selasa atau Jumat, maka pada malam ke-27. Dan jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka malam ke-25. Itu bocoran jemaah sekalian rahmatullah. Ya. 19 berarti kan? Ke-9 likur tadi berarti malam 19. Kecuali somo likur tadi mungkin itu ya 29. Ini ke-9 likur. Malam itu berarti kita harus lebih giat lagi di malam-malam ini. Berarti kan kalau ngambilnya Selasa berarti insya Allah kita 27. Kalau ngambilnya Senin berarti malam ke-25. Berarti berapa malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Gitu. Malam Lailatul Qadar itu jamaah berarti malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu diturunkan kepada Rasulullah itu 22 tahun 22
bulan 22 hari. Atau ada yang menggenapkan 23 tahun turun kepada Rasulullah SAW. Adapun malam Lailatul Qadar yang diturunkan dari Baitul Izzah ke as-sama'ud dunya, kepada langit dunia itu diturunkan secara komplit 30 juz, 60 hizib, 114 surat. Nah, ini nanti materi pada saat malam nuzul Quran. Yang insya Allah malam ini juga ada ya, sebenarnya nuzul Quran. Nah, malam ini juga kalau tidak salah di kita ini, kalau di daerah lain malam 17. Nah, di kita ini malam ke 11 atau malam ke 12, malam ke hari Kamis. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mungkin ini bocoran sedikit yang disampaikan kepada kita untuk rencana Kapolres tadi. Kita anggap aja itu pesantren kilat. Ya, pesantren kilat kalau di sekolah-sekolah, dan itu luar biasa asiknya dulu, zaman dulu saya ingat itu pesantren kilat. Kita tidak pernah pesantren. Jadi kalau pesantren kilat ditanya orang pernah pesantren, oh pernah. Kapan? Kilat. Ini 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.